Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Anda kembali bersama kami di Dialog Publika. Saya Erwin Syah yang kembali berkesempatan untuk memandu acara ini, dan kali ini kami akan mengangkat satu tema terkait dengan tantangan dan peluang ketenaga kerjaan di Kota Samarinda. Tentunya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dengan jumlah penduduk yang juga semakin padat begitu dan sejumlah tantangan di berbagai sektor, perlu dicarikan berbagai upaya dalam rangka memberikan lapangan pekerjaan, termasuk juga mengurangi angka pengangguran yang masih saja terjadi di kota ini. Seperti apa strategi pemerintah Kota Samarinda melalui dinas terkait akan kami bahas dalam Dialog Publika kurang lebih 60 menit ke depan dengan narasumber yang sudah kami undang di studio TVRI Kalimantan Timur. Yang pertama adalah Ibu Yuyum Puspitaningrum, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Selamat sore Bu Yuyum. Ya, selamat sore. Iya, baik, terima kasih Bu Yuyum sudah berkenan hadir sore hari ini. Kemudian juga hadir bersama kami Profesor Harihanto, pengamat sosial dan juga akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Selamat sore Prof. Selamat sore. Kabar baik ya Prof ya? Alhamdulillah, tadi itu sudah ceritanya. Ya. Baik, dan seperti biasa pemirsa, publik akan kami awali dengan satu tayangan pengantar yang sudah kami siapkan berikut ini. Tantangan ketenaga kerjaan di Kota Samarinda masih menjadi isu krusial yang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Meski kota ini memiliki peran strategis sebagai ibu kota provinsi dan penyangga pembangunan kawasan ibu kota Nusantara, namun masih terdapat angka pengangguran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang optimal di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, salah satu persoalan utama angka pengangguran masih didominasi pada kelompok usia produktif, di mana seharusnya usia ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah karena berada pada fase produktivitas yang tertinggi. Namun keterbatasan keterampilan, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, serta minimnya pengalaman kerja menjadi faktor yang menghambat untuk terserap di pasar kerja. Di sisi lain, peluang terbuka lebar seiring berkembangnya ibu kota Nusantara yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru. Samarinda sebagai kota penyangga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat tenaga kerja dan jasa. Namun tanpa kesiapan sumber daya manusia yang memadai, peluang tersebut justru berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, pemerintah Kota Samarinda dituntut untuk merumuskan langkah strategis dalam mengatasi pengangguran secara tepat sasaran. Lantas, sejauh manakah strategi yang disiapkan pemerintah Kota Samarinda untuk menjawab tantangan ketenaga kerjaan di kota tepian? Saksikan pembahasan selengkapnya di Dialog Publika. Tantangan dan peluang ketenaga kerjaan di Kota Samarinda, kami mulai Publika dengan mengundang Anda pemirsa di layanan interaktif nomor telepon 0811 4900 0046 bagi Anda yang ingin menyampaikan pendapat ataupun juga pertanyaan terkait dengan tema kepada narasumber kami. Kami mulai Publika, saya langsung bertanya kepada Ibu Kepala Dinas, Bu Yuyum. Mungkin secara umum begitu Bu, kita ingin tahu terkait juga dengan data penduduk usia produktif mungkin di Kota Samarinda ini seperti apa Bu? Bagaimana terkait dengan data ini dikumpulkan oleh Dinas? Ya, terima kasih. Kalau berkenaan dengan penduduk Kota Samarinda ini termasuk ini ya terpadat ya untuk Kalimantan Timur. Gitu ya. Ya, karena kita jumlah penduduknya udah 865.360 jiwa. Kota ya, kota. Dan ini kalau kita lihat lagi penduduk usia kerja, ini kalau saya kan nggak bisa nih kalau ini ya dasarnya itu berdasarkan BPS. Betul. Ya, jadi data BPS Kota Samarinda dalam angka Samarinda dalam angka yang dirilis pada bulan Februari 2026. Di sini jumlah penduduk usia kerja di Kota Samarinda ini berjumlah 673.264 jiwa. Ya, dan ini jumlah angkatan kerjanya berjumlah 427.000
jiwa. Nah ini kemudian kalau 427.885 itu sama halnya dengan 63,55% dari penduduk usia kerja. Nah, dari 427.885 ini penduduk yang bekerja, yang sudah bekerja ini, alhamdulillah sudah 94,69% atau 405.173 jiwa. Nah, jumlah pengangguran, langsung aja nih ya, kita langsung bicara tentang jumlah pengangguran nih ya. Jumlah pengangguran terbuka atau TPT-nya Kota Samarinda itu 22.710 jiwa. Dan kalau di TPT kan di tingkat pengangguran terbukanya sekitar 5,31% untuk tahun 2025. Nah, 5,31% memang besar ya Pak, kalau dilihat 5,31. Tapi kembali lagi, 5,31 ini adalah suatu hal yang reward untuk Kota Samarinda, bahwa di tahun 2024 kita ini jumlahnya TPT kita itu 5,75%. Jadi pada tahun 2025 ini ada penurunan sekitar 0,44%. Jadi kalau dikatakan lagi berapa dong kontribusinya dengan adanya 0,44%? Itu ada 2.278 jiwa yang sudah bekerja. Dan hal inilah dalam setahun ini begitu ya, 24 sampai 25. Ya, jadi alhamdulillah walaupun kita persentasinya 0,44% turunnya, tapi alhamdulillah ini sudah terurai ya, sudah ada penurunan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Jadi ini 5 tahun ini trennya penurunan ini dari 5 tahun bisa dilihat tuh ya, dari tahun 2021 kita 8,65% TPT-nya berturun akhirnya sampai 5,31. Itu tidak bisa begitu saja, itu karena ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda dan adanya kolaborasi. Kan nggak mungkin kalau adanya cuman Dinas Tenaga Kerja aja yang melaksanakan kan. Nah, ini kan ada kolaborasi. Nah ini yang saya sampaikan ya. Pertanyaannya satu tapi banyak jawabannya. Iya, ya, baik. Di awal. Sekali lagi memang Prof, kita patut apresiasi juga dengan prestasi yang dicapai pemerintah Kota Samarinda, penurunan dari angka 8% di 2021 hingga 2025 hingga mencapai 5,31%, tingkat pengangguran terbuka. Artinya jumlah pengangguran terbuka ini menurun begitu setiap tahunnya, trennya cukup menggembirakan. Saya ingin masih bertanya ke Ibu Yuyun, Ibu Kadis, terkait juga dengan kemudian kita ingin melihat sektor tenaga kerja begitu. Di sektor mana saja para pekerja ini, usia kerja ini berkecimpung begitu dalam mendapatkan penghasilannya, bekerja secara rutin begitu, Bu Yuyun, khususnya di Kota Samarinda? Kalau di Samarinda ini kembali ya, memang berdasarkan data BPS itu kita melihat bahwa lulusan SMA setingkat sederajat sama SMK itu mayoritas yang masih pengangguran. Ya sekitar kalau dihitung tuh jadinya sekitar 1000-an jiwa. Dan kemudian disusul dengan pendidikan dari S1. Nah ini juga ada peningkatannya berkenaan dengan hal tersebut. Terus apa sih upayanya kita gitu ya, Dinas Tenaga Kerja? Kalau tren-tren mereka tuh kita mayoritas ke ini. Trennya itu ke usaha, ke UMK, ya, ke usaha mandiri. Ya. Sedangkan kalau ke dunia kerja kembali lagi. Bapak kita kan sudah mengetahui kalau dunia kerja itu usia produktifnya itu pastinya di bawah 35 tahun. Begitu ya Pak ya, izin Profesor. Ya, ini saya menyampaikan. Jadi
apa upaya yang dilakukan dari Dinas Tenaga Kerja adalah kita memang ada program kita itu ada skilling, upskilling, dan reskilling. Nah, yang kita lagi kembangkan, apalagi dengan ada IKN itu tadi kan dikupas juga tuh berkenaan dengan IKN. Apa sih ada kaitannya dengan IKN? Nah, memang intinya itu. Kalau usia kerja yang sekarang mengarahnya itu adalah kepada mereka yang bekerja secara mandiri atau berusaha. Dan itulah fokusnya kita, skilling dan upskilling kita tuh mengarah ke sana. Baik, baik. Pelaku UMKM boleh dibilang begitu, Ya, Bu ya. Jadi bisa. banyak terserap para tenaga kerja di sektor tersebut, Ya. khususnya di Kota Samarinda, Iya. Bu ya. Dan kalau upaya Samarinda ini karena ini tahun 2025 ya, 2026 ya, yang mana ada program Pak Wali Kota ya berkenaan dengan BUM RT ini kita sandingkan dengan basicnya tenaga kerja, Pak. Kita coba ini dan ini dibuka dari tanggal 29 Desember 2025 sampai tanggal 23 Januari 2026 kemarin itu kita membagikan form kepada masyarakat Kota Samarinda tentang minat. Pelatihan apa yang diminati oleh masyarakat yang bisa diadop oleh Dinas Tenaga Kerja sekaligus merupakan upaya untuk mereka meningkatkan kompetensi diri. Nah ini kita udah upayain berkenaan dengan itu dan usia untuk pelatihan itu kan biasanya fresh graduate, ya kan? Berkenaan fresh graduate. Jadi dengan adanya kita punya program ini, kita berkolaborasi dengan BPVV yang ada di Samarinda ya. Udah gitu kita minta untuk programnya itu adalah TMT. Jadi TMT yang mana apa itu Bu TMT? TMT itu training ini apa tuh program khusus ya, program khusus pengikatan training manajemen teller ya. Itu program khusus yang kita minta bahwa ini untuk masyarakat kita yang belum bekerja sesuai dengan form kita. Baik. Nah, ini yang di program ini di tahun 2026 ini dan lagi upaya pendataan, maksudnya daftar sudah, alhamdulillah ada 495 itu yang berminat. Yang berminat ini pada kesempatan ini kami dari Dinas Tenaga Kerja mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Samarinda yang memberikan kepercayaan dengan mengisi form tersebut ya kan. Nah dan minatnya itu mayoritas di dalam perminatan itu adalah F&B. Oh, food and beverage ya. Food and usaha makan dan minum gitu ya. Kemudian ada juga selanjutnya itu berkenaan dengan masih dominan dengan menjahit pakaian. Nah itu selain kegiatan pelatihan lain kayak ada servis HP, kemudian ada servis kendaraan motor pakai apa? Intak-tak gitu ya, pakai itu ya. Kemudian ada juga berkenaan dengan barista, barbershop. Nah itu ada 31 jenis pelatihan yang diminati oleh masyarakat. Cuma kembali lagi, kami bersyukur mereka mau mengisi dan memberikan kepercayaan. Dan kami menginginkan nantinya bukan berarti ini gratis loh. Baik. Ya, ini benar-benar gratis untuk masyarakat dan kami sangat mengharapkan itu efeknya adalah kemandirian dan Dinas Tenaga Kerja tidak diam saja, tetap kita mendukung usaha mereka yang akan mereka jalankan. Iya, sampai di situ dulu Bu Yuyum. Saya ingin balik ke Prof Haryanto. Prof Haryanto mungkin bisa memberi tanggapan secara umum dulu begitu ya, Prof. Ini tadi kita mendapatkan data yang disampaikan dan berita gembira juga terkait dengan upaya dari pemerintah Kota Samarinda. Tanggapannya seperti apa, Bu? Iya betul. Saya kira udah cukup bagus tadi. Jadi apa itu namanya PUK yang bekerja berapa persen tadi Bu? 90 lebih ya? Iya kan? TPT 5,31%. Ya. Itu artinya memang idealnya itu ya semua AK itu bekerja kan. Nggak ada yang mengatur ya idealnya ya. Yang jelas itu sudah 1 digit ya TPT-nya ya. Nah terus tahun terakhir juga ada penurunan ya.
ya saya kira itu bagus. Lalu ada upaya sudah pendataan terhadap penganggur berarti ya. Iya. Kemudian juga pelatihan sudah ada. Betul juga pelatihannya itu memang ke depan kalau bisa lebih diarahkan kepada mencipta. Jadi kan ternyata hasil surveinya kebanyakan juga mau diupaya usaha sendiri gitu. Benar. Itu sudah bagus juga ya gitu. Kita generasi muda harus diarahkan ke sana. Ya, walaupun tadi mencipta ya saya bilang karena yang menang itu bangsa pencipta Mas. Gitu. Ya, kalau berdagang itu ibaratnya kan broker juga tapi bermodal. Tapi kalau belum bisa mencipta ya memproduk lah. Memproduk itu artinya teknologinya udah ada. Ya, syukur kalau mencipta belum. Ya kalau bisa tapi ya mungkin bisa diarahkan ke sana itu bagus sudah ada ya. Ya gitu. Itu yang secara umum tanggapan saya memang terhadap data tadi ya, betul juga ya gitu. Baik, masih ke Prof. Haryanto, mungkin dari Kota Samarinda yang kita kenal juga sebagai kota perdagangan dan juga industri begitu kan. Artinya masih banyak peluang-peluang selain usaha mikro, kecil dan menengah yang memang bisa dikembangkan begitu seperti yang Prof sampaikan. Apa namanya generasi yang bisa mencipta tadi begitu. Sektor yang mungkin lebih banyak menyerap tenaga kerja, sektor industri misalnya yang padat apa namanya karya yang boleh dikatakan pekerjaan yang benar-benar formal begitu mendapat gaji setiap bulan sesuai dengan UMR apa segala macam seperti itu. Mungkin bagaimana tanggapan Prof Haryanto terkait dengan kondisi tersebut ya walaupun mungkin di tengah situasi global dan efisiensi yang cukup ketat begitu saat ini terjadi, seperti apa Profesor melihat industri tersebut bisa menyerap tenaga kerja di Kota Samarinda? Artinya industri yang ada atau yang sudah ada itu yang potensial gitu ya atau yang diharapkan ke depan gitu, pertanyaannya gimana tuh? Iya, yang saat ini mungkin yang sedang berlangsung perdagangan industri yang ada di Samarinda saat ini. Iya, kalau berkaitan dengan sekarang kan artinya itu yang sedang berkembang itu industri apa itu? Teknologi informasi itu kan ya. Iya, mungkin anak-anak muda bisa dilatih di bidang itu juga termasuk gitu, Bu. Iya. Kalau industrinya saya kurang paham ya kalau di daerah ya masalahnya. Iya, ya. Tapi tadi secara individual juga gitu ya. Ya, generasi sekarang itu perlu diarahkan ke situ tuh lah sesuai dengan zamannya sekarang adalah teknologi informasi tadi itu kira-kira begitu. Jadi apapun yang dicipta itu ya. Ya, sekarang sekali lagi khususnya kan di situ ya. Dan itu kan banyak kita baca di media-media sosial ya. Ternyata itu bahkan kita tembus ke internasional juga kan. Yang teknologi apa itu yang 4G atau berapa itu ya atau 5G ya sudah ya. Itu kan orang Indonesia juga dan sebagainya seperti ya. Jadi apapun itu harus kita hargai. Lah itulah. Tapi yang sering kita lihat ya bukan sering tapi pernah kan. Misalnya kan di tingkat nasional dulu ada itu orang yang pulang dari Jepang, dia punya apa itu paten dipakai NASA tapi pulang mau mengembangkan apa itu yang scan kanker 7 dimensi itu kelihatannya kok diperlukan. Nah, itu mestinya ya pemerintah ya ini ngomongnya jadinya agak global juga ya gitu ya. Itu kalau ada tenaga-tenaga kita yang begitu itu kalau perlu dibuatkan wadah gitu. Apa yang you perlukan kan begitu. Mestinya begitu ya. Iya. Ini talent-talent yang betul ya. Apa namanya memiliki skill terbaik tadi bisa diakomodir begitu ya. Baik, kita akan jeda sejenak Prof Haryanto dan Bu Yuyum. Setelah pariwara pemirsa akan kami lanjutkan publiknya. Tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami lanjutkan berbincang terkait dengan tantangan dan peluang tenaga kerjaan di Kota Samarinda. Kami juga sudah terhubung kali ini dengan Bapak Anhar, anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda melalui aplikasi panggilan video. Selamat sore Pak Anhar. Sore, rekan-rekan semua. Terima kasih. Iya. Baik Pak Anhar, tadi juga mungkin sudah sempat mengikuti perbincangan kami di segmen pertama, ada Ibu Yuyum dan juga Prof Haryanto begitu terkait dengan masalah ketenaga kerjaan di Kota Samarinda. Mungkin secara umum tanggapan dari Pak Anhar sendiri seperti apa begitu Pak, dari yang sudah kami bahas tadi di awal? Ya, terima kasih Pak Prof, terima kasih Bu Yuyun, ya, selamat pagi rekan-rekan sini.
Yang pertama saya melihat tadi dan saya mendengarkan bahwa memang tantangan atau peluang lapangan pekerjaan yang kita hadapi ke depan kan sesuatu hal yang tidak mudah. Namun kalau saya melihat, khususnya penjelasan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda yang hanya tertuju kepada sektor-sektor pembinaan saja, vokasi, kemudian LPK dan lain sebagainya. Saya pikir itu tidak cukup. Kenapa saya katakan tidak cukup? Meskipun sekarang itu tenaga kerja kita siap, yang menjadi pertanyaan kita kan mereka ini mau kerja di mana? Tantangan yang pertama kan di situ. Mereka mau kerja di mana? Nah sehingga harus ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda, khususnya wali kota beserta seluruh jajarannya, khususnya diversifikasi di sektor ekonomi. Nah, kita punya tenaga kerja yang terlatih, yang mumpuni. Tapi kalau lapangan pekerjaan tidak ada, kan juga sama dengan bohong gitu. Samalah saya kasih contoh misalnya. Yang menjadi problem sekarang kita ini seperti di dunia pendidikan kita. Sekolah dibangun yang mewah, universitas juga bagus, tenaga didiknya juga bagus gitu. Infrastruktur pendukungnya juga bagus. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, ketika mereka keluar dari kampus, ketika mereka keluar dari sekolah-sekolah kejuruan itu mau kerja di mana? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Sehingga diversifikasi sektor ekonomi ini menjadi tugas dan bukan sekarang tugas dan tanggung jawab pemerintah Kota Samarinda. Bagaimana membuka lapangan pekerjaan yang cukup, ya khususnya Kota Samarinda. Dulu kita punya industri kayu lapis ya, yang ribuan bahkan ribu dia punya tenaga kerja. Sekarang sudah pada tutup semua, sudah pada kolaps semua. Kemana sekarang ini? Di tengah-tengah masalah global dunia ini pasti imbasnya juga kena di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Inilah yang menjadi saya pikir yang menjadi evaluasi bagi pemerintah Kota Samarinda ke depannya, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu kan adalah pengusaha. Pemerintah itu memberikan support. Salah satunya bagaimana mempermudah birokrasinya, perizinannya di sektor, khususnya di sektor hilirnya ya, di sektor real. Bagaimana pengusaha-pengusaha ini bisa ada kepercayaan menanamkan investasinya di Kota Samarinda. Nah ini yang terpenting, karena yang mencari duit itu, yang memberikan PAD kepada daerah kita itu adalah pengusaha. Ditopang oleh kebijakan yang berpihak juga kepada pengusaha ini gitu. Nah terciptalah lapangan pekerjaan khususnya di sektor real, non formal gitu. Karena ini ruang pekerjaan yang lebih banyak gitu. Kalau di sektor formal kan berapa sih yang bisa direkrut gitu loh. Nah sehingga ini yang menjadi saya pikir pemikiran pemerintah Kota Samarinda ke depan, bagaimana tantangan ini sehingga para pelaku usaha itu diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya mempermudah birokrasi yang khususnya yang ada di pemerintah Kota Samarinda, sehingga mereka mau berinvestasi karena ada kepastian hukum, birokrasinya tidak berbelit-belit. Nah sehingga mereka ini yang menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Yang bisa dilakukan itulah bagaimana memberikan ruang kepada pengusaha kita ini supaya sekali lagi menciptakan ada kepercayaan kepada pemerintah bahwa mereka mau menanamkan investasinya di Kota Samarinda. Kalau itu tidak dilakukan, itu semuanya impossible, itu semuanya bohong. Kalau mereka mau menanamkan investasi yang ketika tidak ada itu, kita terjadi ketika pabrik-pabrik itu tutup, industri kayu lapis, kan puluhan ribu tutup. Nah, ini yang saya pikir masukan jadi tidak hanya cukup kepada pembinaan saja, pelatihan dan sebagainya. Ya, coba kita lihat sejauh mana sekarang ini besaran anggaran itu diberikan kepada dinas. Tanya kepala dinas itu, berapa sekarang anggaran yang diberikan kepada mereka? Salah satu terkecil anggaran di Kota Samarinda itu karena di tenaga kerja. Bagaimana kita mau berbicara yang lebih jauh? Aja kecil gitu loh. Baik. Itu saya pikir tantangan yang harus kita hadapi ke depannya. Iya. Sampai di situ dulu Pak Anhar, saya ingin kemudian bertanya kepada Bu Yuyum untuk menanggapi ya Bu Yuyum tadi yang disampaikan Pak Anhar ini terkait juga dukungan anggaran tadi memang saat ini di tengah efisiensi memang tantangannya juga cukup berat begitu. Betul. Namun tadi harapan oleh Pak Anhar ada juga diversifikasi di sektor ekonomi khususnya pemerintah Kota Samarinda, tidak hanya mungkin dari Dinas Tenaga Kerja tapi juga dengan dinas-dinas terkait yang lainnya untuk memberi keleluasan para investor untuk dapat berinvestasi dan berusaha di daerah ini sehingga pada akhirnya akan banyak menyerap tenaga kerja. Tanggapannya seperti apa Ibu? Ya, terima kasih. Memang kita memerlukan itu.
Nah, tapi kembali lagi, Dinas Tenaga Kerja tadi kan kita membahas berkenaan dengan usia yang tergolong produktif, tapi belum bekerja, yang lulusan dari SMA, sederajat, kan itu ya ceritanya dari TPT 2025 hasil BPS. Sedangkan apa sih upaya kita berkenaan dengan formal? Alhamdulillah di tahun 2025 makanya ada stigma turun, itu karena kita ada melaksanakan job fair. Job fair-nya itu ada yang menggunakan APBD murni, ya kita mengadakan job fair itu mempertemukan antara masyarakat yang mencari pekerjaan dengan perusahaan. Itu kita mengadakan secara murni dari Dinas Tenaga Kerja dengan APBD-nya. Kemudian ada kita kolaborasi dengan perusahaan, ya kita kebetulan sama SCP terakhir di bulan November kita mengadakan job fair, ya. Kemudian selain itu kita juga memanfaatkan, memaksimalkan, mengadakan, membentuk BKK. Nah, BKK ini adalah Bursa Kerja Khusus yang berada posisinya ada di universitas atau perguruan tinggi yang ada di Kota Samarinda. Nah, seperti Universitas Mula Warman, dia memiliki BKK, ya. Yang mana kita pahami sebagaimana dikatakan oleh Pak Anhar bahwa gimana nanti kelulusannya mereka. Nah, pada saat itu kami dari pihak Dinas Tenaga Kerja adalah memberikan rekomendasi. Kita menghubungi perusahaan-perusahaan, ayo nah ini ada akan ada wisuda, ya kan, perlu ada BKK mengadakan acara job fair. Jadi kita sama-sama kolaborasi, baik BKK yang mencari perusahaan yang mau yang ikut serta di dalam job fair tersebut, yang di BKK yang adakan, dan kami juga menginformasikan kepada perusahaan-perusahaan. Dan kembali, alhamdulillah, ya, dari tahun datanya tahun 2025 ini saya angkat dari informasi pasar kerja online yang kita ambil dari data K1 atau kartu kuning, itu terdapat 2.178 pencari kerja. Kemudian perusahaan yang kita ajak untuk melaksanakan job fair maupun melaksanakan lowongan kerja. Kita ada Instagram, ada web Kota Samarinda khusus yang menyampaikan kepada masyarakat, ini nah ada lowongan kerja dengan UMK, ya. Itu perusahaan tuh ada terdaftar oleh kami ada 502 perusahaan dengan lowongan pekerjaan sekitar 2.919 lowongan kerja. Dan perusahaan apa Bu kalau boleh tahu lebih banyak yang membuka kesempatan ini? Perusahaan tuh banyak, di bidang apa? Ada yang retail mungkin? Ya, di bidang retail ada juga yang di bidang berkenaan dengan perbankan. Kemudian ada juga usaha lainnya, ya, ada juga perhotelan, juga ada juga finance, ya, yang pembiayaan. Kemudian ini juga alhamdulillahnya di tahun 2025 ini kita sudah terserap 619 penempatan langsung dari mereka. Jadi mereka itu kita job fair bukannya saya ikutan job fair, enggak, tapi ada kontribusi. Ibaratnya saya ikut job fair dari perusahaan tersebut, berapa lowongan kerja yang kosong di tempatnya, gitu. Nah ini ya nanti dilaporkan begitu hasilnya begitu yang sudah itu juga harus ada laporan. Makanya kita ada laporan yang untuk untuk Dinas Tenaga Kerja sendiri yang ini sampai Januari kemarin kita dapat informasinya dia sekitar 619 yang ditempatkan khususnya untuk dari job fair yang diadakan di ini ya di dinas dan kolaborasi. Lain hal dengan BKK. BKK mungkin udah ribuan juga, ya, yang terima, karena kita kembali menyentuh kepada alumni yang sudah diterima di perusahaan tersebut. Dia akan menyampaikan kepada adik-adiknya, ini ternyata pekerjaan di sini bagus, kan fasilitasnya baik, gitu ya. Kemudian Dinas Tenaga Kerja itu kan kita ada 3 bidang di dalamnya. Jadi memang selain kita ada
penempatan atau pencakar itu kita AK1 gitu ya. Udah gitu ada penempatannya, kemudian nanti ada upskilling, ada skilling yang dilatih oleh peningkatan Dinas kompetensi gitu dan ya. kompetensinya. Makanya di tahun 2025 ini alhamdulillah kita ada 80 orang yang sudah dilatih. Nah kebetulan pada saat itu kita ada anggarannya ya untuk APBD murni kita diinikan. Tapi untuk tahun ini, nah kembali berkenaan dengan program tadi, ini kan yang terbentur oleh masyarakat itu adalah pengangguran itu adalah usianya ternyata di atas usia yang diterima di dunia kerja. Nah, jadi untuk BKK itu, Bursa Kerja Khusus itu bukan hanya di universitas tapi juga ada di SMK. Nah itu binaannya langsung dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi kita memantau tuh BKK yang ada di sekolah-sekolah sehingga fresh graduate itu bisa terpenuhi dan ya itu kembali kepastian pasti ada. Iya. Ini di tengah efisiensi anggaran, kolaborasi dan upaya maksimal juga sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda begitu dengan menggelar berbagai program, tadi ada job fair, BKK dan sebagainya. Kemudian yang sempat menjadi perbincangan juga, saya ingin tanyakan kepada Prof. Haryanto, ini terkait juga dengan batasan usia untuk bekerja. Kadang ini menjadi kendala begitu di usia tertentu. Sebut saja misalnya 35 tahun, 40 tahun walaupun masih produktif, tapi ada beberapa lowongan pekerjaan yang tidak menerima begitu Bu ya. Nah ini kan sempat muncul di kalangan masyarakat bahwa kenapa sih harus masih ada batasan usia untuk melamar bekerja begitu. Ini mungkin bisa ditanggapi. Kalau Prof. teorinya kan 15 tahun ke atas ya. Itu tadi 35 udah nggak mau terima lah itu. Apakah itu bisa Bu dibikin misalnya regulasi? Untuk perusahaan-perusahaan ya. Termasuk kan itu yang masih pemula kan yang dicari yang berpengalaman. Yang belum berpengalaman carinya pengalaman di mana? Kalau kayak gitu loh. Nah, sambil dibina seharusnya begitu ya. Bisa nggak itu kira-kira regulasi? Dibuat regulasinya itu Mas. Kalau hanya himbauan kan mungkin ya nggak terrealisasi juga ya kan. Ya begitu bagus ya. Itu kalau konsep saya begitu sih seharusnya. Ya seperti magang segala itulah ya. Tapi kan kalau ini diterima tapi dengan pembinaan. Nah, itu di perusahaan-perusahaan itu saya penilaian AMDAL di provinsi itu hampir 25 tahun itu. Nah, ya mestinya begitu. Mau tenaga kerja setempat lokal ya, mulai studi. Kalau ponto tidak memenuhi kualifikasi, ya kira-kira kurang sedikit terima sambil pembinaan kan begitu ya. Benar. Ya. Karena bagaimanapun masyarakat situ kan mesti berharap adanya proyek pasti harus ada manfaat untuk mereka kan begitu, dampak positif untuk mereka kan begitu. Nah, jadi kalau tidak memenuhi kualifikasi disingkirkan ya nggak dapat manfaat positifnya kan begitu. Ya, padahal proyeknya di wilayah mereka kan begitu. Ya. Iya. Itu tanggapan saya khusus kalau yang tadi ditanya. Ya. Termasuk juga mungkin yang lain bisa ditanggapi Prof. Ini kaitannya dengan sektor. Kita tahu di Samarinda tadi retail, perdagangan, perbankan, finance atau pembiayaan ini masih boleh dikatakan yang cukup besar begitu Bu ya permintaannya dan pasar tenaga kerjanya di Kota Samarinda. Adakah misalnya kemungkinan di sektor lain begitu Prof yang sebenarnya masih bisa dikembangkan dan investor pun juga masih bisa masuk di Kota Samarinda untuk berusaha di sektor-sektor tertentu. Kalau kayu tadi memang sudah masanya udah lewat. Betul. Gitu. Saya belum melihat sampai gitu. Terus terang itu yang mau saya tanggapi ya. Yang bisa menciptakan pekerjaan tadi ya, usaha, pengusaha. Tapi sekarang tutup kayu ya. Tutup kayu itu salahnya manusianya juga. Jadi dulu zaman HPH ya. Itu kan konsepnya kan TPTI, tebangnya harus milih 20 cm up baru boleh dipotong dijual karena ekonomis harganya. Sisa tegaan harus dipelihara sampai nanti 20 cm lagi boleh ditebang dijual lagi. Kalau orang Indonesia kelamaan nunggu sisa tegaan ya kan. Nah, semuanya ditebang ya. Bekas tebangan harus ditanami dengan anakan di sebelah. Cangkul-cangkul ada batu baranya, bongkar aja lah batu baranya. Ya mohon maaf ini. Jadi saya kenceng kalau ngomong ya, tapi kan apa adanya ya. Jadi orang itu kalau diberi hak, HPH kan hak pengusaha hutan kan, mestinya kan dipelihara baik-baik. Tapi tadi itu kelamaan. Ya tadi mohon maaf ya, ibaratnya begitu saya bayangkan ya. Jadi bahwa hutan ya, tadi kan hutan kan yang kayu kan. Bahwa hutan adalah sebagai sumber daya alam terbarukan dan digunakan dulu itu boleh saja, benar sudah tepat. Tapi harus dijaga tadi.
bahwa dia harus disesuaikan menggunakannya, kita itu mengambilnya disesuaikan dengan kembali tumbuhnya, karena dia termasuk sumber daya alam terbarukan. Nah, itu habis, ya kan? Wah, disuruh tebang pilih nggak mau, apa katanya Bu? Tebangnya pasti, tanamnya insya Allah. Walau tidak tahu menau. Ya maaf, saya orangnya kalau ngomong ngajar ya gitu. Baik. Ya, begitu ya. Jadi karena bahannya habis. Nah terus kalau buka usaha baru tadi kan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, saya tidak tahu apakah kebijakan pemerintah seperti tadi yang dianukan beliau, kemudahan berusaha. Saya nggak tahu ya itu. Tapi karena nggak ada yang bisa diusahakan lagi lah, itu makanya pertanyaan saya, kalau sektornya saya terus terang belum bisa melihat ya begitu ya. Tapi kalau tadi yang dikaitkan dengan yang contoh yang perusahaan kayu tutup tadi, karena tadi bahannya habis tadi. Nah, terus kembali ke apa? Beralih ke sumber daya alam tak terbarukan, minyak, batu bara, paledal itu jenis yang tak terbarukan. Kalau habis ya habis. Terus terang ya. Saya kelakar tuh. Kalau habis nanti ngapain? Ya harus nanam. Ya, sekarang nanam sawit itu mah. Cuma sawit masalahnya fungsi ekologisnya yang jangan sampai membabat hutan kan. Karena hutan juga punya fungsi ekologis. Oke ya, mohon maaf ya. Kita akan jeda kembali pemirsa, setelah selingan berikut akan kami lanjutkan Publika. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Publika, pemirsa, masih berbincang mengenai tantangan dan peluang tenaga kerjaan di Kota Samarinda. Kami sudah berada di segmen terakhir. Saya masih kembali ingin bertanya kepada Pak Anhar, masih bersama kami ya Pak? Pak Anhar, anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda masih bersama kami. Pak Anhar, mungkin kemudian apa lagi Pak yang perlu menjadi catatan dan perhatian begitu? Tadi kita sudah mendengarkan juga upaya pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Tenaga Kerja memaksimalkan berbagai kanal begitu untuk bisa mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Silakan tanggapannya Pak. Ya, makanya saya sampaikan tadi. Ya memang tantangan yang dihadapi ini bukanlah tantangan yang berbeda. Tantangan dan khususnya peluang pekerjaan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Samarinda. Kota Samarinda ini dikenal sebagai kota industri, jasa dan perdagangan. Saya pikir apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Kadis Dinas Tenaga Kerja, secara spesifik semua ruang-ruang lapangan pekerjaan itu misalnya diperbankan. Diperbankan tentu kompetensi-kompetensi atau ruang-ruang yang diberikan kan sudah ada pun industri dan lain sebagainya. Saya pikir sudah ada standar-standar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka dari itu saya katakan tadi, yang menjadi tantangan yang paling berat kita ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan sebenarnya. Nah sehingga perlu, kalau kita melihat pertama perlu supporting anggaran yang cukup, karena keseriusan pemerintah itu dilihat dari sejauh mana memberikan supporting anggaran kepada dinas atau pihak terkait. Kalau kita bicara tentang ketenaga kerjaan, ya tentu sejauh mana berapa anggaran yang diberikan kepada dinas tenaga kerja ini untuk melakukan langkah-langkah konkret tentang ketenaga kerja. Tentu juga ada koordinasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan, karena bagaimanapun kedua OPD ini kan harus saling koordinasi juga. Ya, Bu, ya kan? Karena industri tubuh itu juga tidak lepas dari campur tangan daripada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, maka dari itu apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Kadis bahwa memang kalau pelatihan-pelatihan atau vokasi yang sudah dilakukan selama ini, saya pikir itu hanya mencakup kepada jangkauannya itu hanya orang-orang tertentu saja gitu loh. Tidak serta kalau kita lihat dengan berapa jumlah sih tenaga pengangguran kita yang ada di Kota Samarinda ini, kita tidak punya data yang konkret, yang real. Berapa sih pengangguran terbuka kita di Kota Samarinda? Nah, sehingga apa saya sampaikan? Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, ya sekarang perlu gitu loh. Tugas dan tanggung jawab utama adalah pemerintah ini bagaimana mendorong kepada pengusaha-pengusaha kita itu, khususnya di sektor-sektor ini untuk
menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, salah satu orang mau berinvestasi di daerah kita itu adalah memberikan ruang kepada mereka, mempermudah birokrasi mereka itu, tugas mereka itulah membuka lapangan pekerjaan gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, saya yakin kok. Karena kalau menyangkut masalah kompetensi, saya pikir jadi gini, ada beberapa problem ya. Kalau misalnya suatu industri itu berada di kawasan tertentu ya, bukan hanya menyangkut masalah pendidikannya Pak. Ini mohon maaf, orang-orang di sana juga meminta di sekitar industri itu atau perusahaan-perusahaan itu, daerah di sekitar taman itu minta masyarakatnya itu. Nah, kita tidak tahu kompetisinya apa. Misalnya driver, misalnya itu di bidang administrasi. Nah, ini kan tantangan-tantangan semua yang harus dihadapi karena setiap daerah yang ada industrinya atau kegiatan lapangan kerja baru, tentu ada masalah-masalah yang lain yang kompleks yang dihadapi oleh pemerintah gitu. Baik. Nah, itu mungkin sehingga kedepannya itu kita ingin pemerintah Kota Samarinda itu kalau memang, karena ini jujur aja Pak, tantangannya cukup berat ya. Iya. Kalau memang lapangan pekerjaan itu mau tumbuh dengan baik dengan pesat di Kota Samarinda, itu yang saya katakan tadi. Ya, berikanlah ruang kepada pengusaha-pengusaha itu, ada kepercayaan dari mereka itu, ya kan, untuk menanamkan investasinya di daerah Kota Samarinda. Menyangkut masalah pelatihan, kemudian pembinaan dan sebagainya, kita juga harus supporting anggaran juga kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan. Kalau job fairing, coba kita tanya sekarang, setiap tahun itu berapa kali job fairing lakukan? Kan sangat minim gitu loh. Padahal itu salah satu ruang untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di sini ada lapangan pekerjaan. Nah, kita juga butuh anggaran. Coba ditanya Ibu Kadis itu, anggaran untuk Dinas Tenaga Kerja untuk di 2026 ini berapa? Kan sangat kecil, sangat minim gitu. Pak Anhar, sampai di situ dulu ya Pak. Kita tanggapi Bu Yuyum tadi terkait dengan anggaran mungkin gimana kondisi anggaran oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda sendiri? Ya, ini kembali karena efisiensi ya, kembali ke kita ini itulah kata Pak Wali Kota juga, gimana caranya kita berinovasi. Nah, tapi kembali benar, saya sepakat sama Pak Anhar, memang perlu ada dukungan dana anggaran. Jadi alhamdulillah kita juga, insya Allah kita dapat anggaran ini ya untuk Dinas Tenaga Kerja ini berkenaan dengan tadi yang saya sampaikan TMT. Memang sertifikasi kembali, memang itu bukan pekerjaan formal. Ya, tapi keahlian, keterampilan, dan sekarang kita tidak bisa nutup mata bahwa pembangunan kita ini sekarang mengarahnya ke masyarakat itu adalah JIG ekonomi atau JIG ekonomi. Ya. Kenapa? Dimanapun orang itu berada, asalkan dia mempunyai sertifikat, ya. Kompetensi, keahlian, dan kita ya Dinas Tenaga Kerja dengan kolaborasi ya, makanya kami kolaborasi, alhamdulillah disambut baik dengan BPVV Samarinda. Jadi kita berkolaborasi melalui TMT ini, instruktur pelatihan itu langsung dan kompetensi dilakukan oleh BPVV Samarinda. Tapi kembali lagi nanti untuk saprasnya, sarana prasarananya, ibaratnya udah gitu orangnya gitu, kita yang menyiapkan. Bahkan nantinya kita bantu, benar kata Bapak, jangan mengabaikan dengan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian. Nah, itu nanti ada kolaborasi, yaitu kita mengajak mereka, mendampingi mereka untuk membuat NIB. Jadi selain kita TMT, itu juga ada pelatihan, selain pelatihan itu nanti mereka melaksanakan kompetensi. Kompetensi itu tidak semudah yang dianggapkan kita wah mentang-mentang gratis, uji pasti kompetensi, lulus lah, ya uji kan? kompetensi, Ya. Masih kan di otaknya, wah ini kan pengadaan Dinas Tenaga Kerja nih, pasti lulusnya. Tapi kembali, kompetensi itu adalah kemampuan diri, mengisi, dan nantinya mendapatkan sertifikat langsung dari BNSP. Ada ujiannya, belum tentu lulus gitu kalau belum tentu lulus. Nah, dan kembali lagi, potensi itu gig ekonomi. Dimanapun dia berada, dia bisa bekerja. Nah, itu yang diutamakan. Dan sebelum ini juga, saya juga tambahkan lagi bahwa penurunan ini juga kami mengucapkan terima kasih juga bahwa alhamdulillah nih pemerintah pusat melalui
pemagangan nasional ini alhamdulillah ya ada B1, 2 dan 3. Pada saat B1 karena kebetulan saya baru dilantik ya dan kondisinya juga bulan September itu sangat mendesak. Jadi kita belum up di B1 tapi begitu B2 dan B3 kita bisa up. Dan kemudian juga saya juga bersyukur juga perusahaan-perusahaan yang ada di kita juga membuka magang, di mana magang itu langsung lab skill di sana dan diberi gaji ya namanya uang saku ya, uang gajinya itu kalau saya lihat itu sesuai dengan UMK, bahkan di atas dari UMK-nya Kota Samarinda. Dan ini hasilnya alhamdulillah ada 1.082 orang. Nah, dan ikut program magang tadi. Iya, program magang. Dan alhamdulillahnya ini terinfo yang B1 maupun yang B2 ini kan selesainya di bulan ini nih. Di B1 ini bulan 2 ini di bulan April ini. April dan Mei. Nah, di April ini sudah dapat informasi mereka yang magang sudah dapat pekerjaan di perusahaan-perusahaan langsung menerima. Dan ini ini adalah suatu kebanggaan kita dan ini adalah potensi yang akan dilihat oleh BPS ya untuk ada penginformasian di tahun 2026. Nah, terkait ini upaya pengurangan pengangguran tadi begitu Bu ya. Terus ini ya karena memang gimana inovasinya, alhamdulillah tahun 2026 ini kami ada 5 anak-anak Kota Samarinda yang dipercayakan pelatihan asrama. boarding ya, itu yang langsung dibiayai oleh Cepu ya namanya Balai BP Migas? Ya, BP Migas ya, yang di bawah Kementerian SDA. Iya, Cepu. Dan alhamdulillah itu ikat angkut itu Pak. Jadi alat fly-off. Nah itu alhamdulillah dan kemudian ya ada juga 3 anak kita dari UMKT ya, nurse ya. Nurse keperawatan. Itu ada diterima sebagai tenaga kerja di Jerman. Ini suatu upaya, tapi kembali lagi memang tunjangan anggaran itu memang sangat diperlukan juga dan alhamdulillah kepedulian Pak Wali juga ada kepada kami. Pengangguran terbuka pun juga 22.000 begitu Bu ya. Ini masih memang luar biasa walaupun upayanya juga sudah maksimal. Ini waktu kita terbatas, singkat saja mungkin narasumber masing-masing Prof dulu apa yang ingin disampaikan singkat Prof? Iya, menanggapi tadi kan disebut Kota Samarinda kota industri ya. Ibu punya data nggak industrinya sekarang ini berat ke sektor mana, industri apa? Nggak ada. Maksud saya kalau ada data, saya gunakan untuk jawab pertanyaan tadi. Kalau ada investasi masuk, sebaiknya di sektor apa? Baik. Konstruksi Pak. Konstruksi. Ya. Kalau industri itu arahnya konstruksi ya. Baik. Dan khusus Samarinda ya. Untuk Samarinda. Dan Galangan juga ya masih terbuka lebar begitu ya. Juga. Gitu ya. Baik. Ya. Ini waktu kita terbatas Bapak Ibu mungkin singkat. Prof apa yang ingin disampaikan? Kalau saya melihat, kalaupun saya nggak punya data, kan termasuk kan industri ekstraktif kan selama ini. Nah, berarti nanti kalau ada investor itu mestinya diusahakan ke industri manufaktur. Yang lebih menyerap banyak tenaga kerja. Ya di samping itu ekstraktif kan tinggal gali-gali itu. Nah, nanti kalau habis tuh batu bara migas gitu loh. Iya, baik. Bu Yuyum terakhir singkat Bu. Yang ingin disampaikan? Ya, kalau Dinas Tenaga Kerja kita tuh menginginkannya adalah masyarakat Kota Samarinda yang pengangguran, jangan putus asa melihat usia. Silakan datang ke Dinas Tenaga Kerja, mau pelatihan apa yang dia inginkan. Kemudian apa peluang nanti kita informasikan. Karena di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda kita ada pengantar kerja. Jadi apa potensi kita bisa konsultasi. Sebenarnya cocoknya di mana sih kita nih sebenarnya. Tidak ada batasan umur Bu? Dan tidak ada batasan umur. Kembali ketentuan produktif.
Ya, ada produktif adalah usia tadi yang disampaikan Profesor memang benar 15 tahun sampai ke 64 tahun sekarang. Baik, Ya, baik. dan ini kembali lagi Dinas Tenaga Kerja nggak bakalan bisa kerja sendiri kalau nggak ada motivasi ya, udah gitu masukan maupun kerjasama Iya. dan kolaborasi dari Baik. semua sektor. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Yuyum, terima kasih Prof. Haryanto, Pak Anhar, terima kasih banyak Pak Anhar sudah bergabung bersama kami. Waktu kita sangat terbatas, mudah-mudahan dengan diskusi yang singkat ini juga kita mendapatkan pencerahan dan juga termasuk juga inspirasi begitu untuk sama-sama berkolaborasi mengurangi tingkat pengangguran di Kota Samarinda dan membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi begitu Bu ya untuk penyerap tenaga kerja di kota ini. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.